Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mata kuliah teras bangunan, pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai pembuangan air kotor untuk bangunan. Ada 3 hal, yaitu pipa, septic tank, dan resapan. Jadi 3 hal ini akan dibahas pada pertemuan 10 ini, mana pada pertemuan 10 ini berkesinambungan dengan pertemuan 9 kemarin yang membahas tentang sistem pembuangan air kotor. Jadi untuk sistem perpipaan air kotor dibagi menjadi 5, ada pipa persil, pipa retikulasi, pipa servis, pipa lateral, dan pipa mayor. Jadi pipa-pipa ini merupakan untuk pipa pembuangan air kotor yang offsite atau tidak berada pada wilayah bangunan yang sama. Jadi pipa-pipa ini akan membawa air kotor ke pusat pengolahan air kotor atau limbah. Jadi yang pertama ada pipa persil, yaitu saluran yang menyalurkan air limbah dari rumah penduduk, bangunan, dan lain pipa servis. Yang kedua ada pipa retikulasi, yaitu satu unit daerah retikulasi mempunyai daerah pelayanan sekitar 10 hektar dan panjang pipa retikulasi sekitar 50 meter. Pipa retikulasi terdiri dari pipa servis dan pipa lateral. Kemudian yang ketiga itu pipa servis yang menyalurkan air limbah yang menghubungkan beberapa sambungan rumah, bangunan umum, dan sebagainya dari pipa persil ke pipa lateral. Yang keempat dari pipa lateral, yaitu sambungan yang menampung air limbah dari pipa servis untuk dialirkan ke pipa cabang. Dan yang kelima itu pipa mayor. Nah, jadi pipa mayor ini mulai dari pencabangan laju pipa lateral pada satu manhole pertemuan. Sistem jaringan perpipaan mayor terdiri dari perpipaan cabang dan perpipaan induk atau utama atau main atau trunk sewer. Pipa cabang merupakan saliran air limbah dari pipa lateral ke pipa induk. Jadi sedangkan pipa induk adalah saluran air limbah dari pipa cabang menuju IPAL atau pusat pengolahan air limbah. Selain pipa-pipa penyalur air kotor, jadi ada beberapa bangunan pelengkap dalam sistem perpipaan untuk mengalirkan air kotor atau limbah. Yang pertama itu house connection, berfungsi untuk menghubungkan sistem instalasi perpipaan dalam rumah dengan saluran sewerage kota. Yang kedua yaitu manhole, berfungsi untuk memudahkan dalam perawatan jaringan air limbah. Jadi untuk gambar-gambarnya ini dapat di sebelah kanan. Selanjutnya ada drop manhole, yaitu digunakan bila mana pertemuan cabang saluran tidak sama tingginya. Nah ini karena tidak sama tingginya, ini ada saluran satu di sini, saluran yang dua sini. Jadi ini drop manhole-nya. Ada terminal clean out, digunakan pada bagian ujung saluran air limbah dan berfungsi untuk memelihara salurannya. Kemudian ada rumah pompa. Jadi beberapa lokasi dalam jaringan perpipaan air limbah ada yang memerlukan sarana perpompaan. Di antara untuk mengalirkan limbah dari satu bagian jaringan perpipaan yang rendah ke yang tinggi. Selanjutnya itu perlengkapan ventilasi. Jadi perlengkapan ventilasi atau istilahnya bisa disebut juga sebagai pipa fan diperlukan untuk mengeluarkan gas yang terakumulasi dalam saluran serta memasukkan udara segar guna mencegahnya terbentuk gas H2S. Diperlukan pula untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam saluran air limbah dan manhole. Selanjutnya ada bangunan penggelontor, namun untuk contoh gambarnya ini tidak ada karena agak susah dicari. Jadi berfungsi untuk mencegah agar kotoran atau lumpur tidak mengendap di dasar saluran, mencegah terjadinya proses dekompresi air limbah di dalam saluran dan menjaga agar air dalam saluran selalu mencapai ketinggian berenangnya. Kemudian ada sipon. Nah, sipon ini dibangun bila saluran limbah harus melintasi sungai atau jalan kereta api atau bidang yang dimana tidak bisa dibuat pipa menerusnya. Jadi gambar contoh sifon ini dapat dilihat pada gambar sebelah kanan ini. Jadi sifonnya ini, nah ini yang membawa air naik ini, nah ini yang disebut dengan sifon ini, saluran sifon.